kelihatan? Udah Kak, udah aman. Ini udah kelihatan belum ya? Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, thank you banget ya teman-teman yang udah nyempetin buat hadir di ini kali apa hari ini, sore ini. Semoga terlepas dari emang sudah mepet mau buka puasa, apa semangat untuk belajar nggak pernah luntur ya. Oke, mungkin perkenalan sedikit. Mungkin jadi gue Muhammad Torik, gue IAI 23 dan hari ini gue diberikan amanat gitu dari Kesma IBC untuk memberikan pelajaran gitu tentang materi tentang ekonometrika CSPD untuk paruh sebelum UTS ini. Nah, gue mungkin sedikit gambaran ya. Kalau eh, ekonometrika CSPD ini gue akuin bukanlah matkul yang mudah ya, karena memang eh, dia lumayan agak abstrak udah gue dan ya terkadang kalian nanti di soal itu kadang kalian akan bingung gitu kira-kira dia nanti jawabannya apa atau kira-kira nanti kalian pakai cheat sheet kalian nanti butuh materi apa yang dicantumin atau mungkin nanti grafisnya atau matematisnya nanti kalian bingung. Mungkin akan bingung gitu gimana. Tapi gua akan bisa mungkin ya kira-kira menavigasi kira-kira apa yang kalian perlukan untuk mempersiapkan UTS CSPD ini. Nah, kalau mungkin kalau memang konsisten dengan ujian gua setahun yang lalu secara gambaran tuh kita bakal lebih fokus ke interpretasi sama nanti tuh kira-kira kita mengidentifikasi dari studi kasus gitu dari kondisi ini kita pengen analisis penelitian ini datanya seperti ini nanti kita disuruh menyimpulkan kira-kira model apa yang memang cocok gitu untuk digunakan untuk metode regresi gitu. Nah itu mungkin jadi gue bakal review materi sedikit. Kemudian nanti kita bakal bahas ke main soalnya itu eh, contoh dari 2024 itu kayak gimana. Nah ini gambaran outline ya yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama tuh tentu saja gue akan selalu ngasih tips ujian. Dan kemudian kedua tuh paling basic banget kita harus bisa memahami apa itu maximum likelihood estimation. Baru kemudian kita masuk ke metode-metode regresinya ya ada binary choice logic dan probit, kemudian multi response model apa yang baik ordered and ordered response model, kemudian model for count data, terus terakhir kita bakal bahas soal UTS tahun lalu kira-kira jawabannya gimana, cara kalian jawabnya kayak gimana gitu ya. Nah, dari tips ujian dari gue tuh yang pertama perkuat isi cheat sheet ya. Karena kan kalian ujian CSPD ini kalian mesti pakai cheat sheet. Nah, eh, setiap materi yang diajarkan oleh dosen atau mungkin ada review nanti sebelum kalian UTS, kalian nanti kalau memang ada dibilang dosen bahwa kalian ada kemungkinan masuk situ, saran gue adalah masukin ke cicit kalian dan paling nggak kalah penting tadi karena gue bilang ujian itu bakal lebih banyak interpretasi, maka gue saranin kalian tuh lebih banyak nulis ke interpretasi per variabel atau per hasil regresi gitu karena ini banyak banget yang melenceng ya dari pengalaman CSPD tahun lalu UTS itu banyak dari mahasiswa itu pada tidak bisa gitu cara baca regresinya sehingga banyak dari mereka yang nilainya kurang lah gitu. Jadi interpretasi itu penting. Sama mungkin buat nilai plus itu adalah kalian eh, kalau memang ada model matematis, kalau bisa sih memang paham bisa jadi nilai plus gitu dalam penjelasan kalian dalam menjawab soal gitu. Nah, kedua juga kalian harus bisa identifikasi model dan tipe datanya. Apakah memang nanti di slide-slide sebelumnya, apakah nanti dia termasuk binary logic dan probit, apakah dia nanti tipe datanya yang harus dihitung pakai model count data, dan lain sebagainya. Karena sekali kita salah asumsi distribusi, maka itu juga salah pada metode kita regresi, dan akhirnya interpretasi kita salah. Salah. Dan yang jelas perkuat logika ekonominya. Eh, harus bisa ngejelasin kenapa kemudian variabel ini in theoretical expertise gimana caranya oh dia berkontribusi atau memiliki koneksi dengan uh, dependent variabelnya gitu. Bagaimana koneksi independen dan dependent variabel itu kalian bisa
ngejelasin. Nah, kemudian juga yang paling gak paling penting adalah di fokus interpretasi hasil. Nah, gue mau recall kembali ya materi yang kalian, gue yakin sudah dipelajarin di pengantar ekonometrika, yaitu adalah tentang cara interpretasinya. Nah, ini kalian jangan sampai lupa ya tentang interpretasi misalkan di jenis level-level, misalnya jika X naik 1 unit, maka Y akan naik B unit. Atau misalkan di log level, misalkan jika X naik 1 unit, maka Y akan naik 100 kali B persen, ataupun misalkan di level log dan log-log dan sebagainya. Nah, namun gue harus kasih disclaimer dikit ya. Kalau misalkan kalian di pengantar ekonometrika itu diajarkan gitu bahwa ketika kalian interpretasi maka kalian akan cantumkan ceteris paribus setelah interpretasi, maka di cross section panel data ini kalian nggak bisa gitu. Jangan nulis interpretasi kemudian ceteris paribus. Nah, kenapa? Karena gini, eh, sebenarnya kan pengantar ekonometrika itu kan pada dasarnya kita belajar eh, OLS ya, ordinary least square. Nah, OLS itu bekerja dengan cara kita tuh ada sekian data gitu ya. Ini random aja. Nah, kita coba meminimalisir gitu sum square error dari tiap data itu sehingga diperoleh eh, hasil regresi yang dia itu akan membentuk garis linear gitu. Nah, ini OLS. Nah, tapi kalau di CSPD itu enggak, karena tiap data itu ada karakteristik masing-masing. Dan kalau kita menggunakan OLS, sebenarnya secara teknikal OLS itu bisa digunakan. Tapi kalau digunakan ada beberapa komplikasi, misalkan kita tidak mengakui karakteristiknya, atau misalkan ya tidak mengakui karakteristiknya, atau kan misalkan nanti ada overfitting atau misalkan bias dan sebagainya, itu ada beberapa hal yang memang nggak bisa dijelaskan dalam metode OLS. Jadi pastikan jangan sampai salah, jangan sampai kalian jangan sampai disebutkan jika X naik 1 unit maka Y akan naik B unit ceteris paribus gitu. Nah, itu jangan ya. Jadi itu gua harus diperhatikan kan. Nah ini menurut gua primer banget buat kalian, bisa dimasukin ke cheat sheet gitu interpretasi ini, karena memang komponen esensial gitu buat buat ujian nanti. Oke, kita masuk ke materi pertama ya. Kemudian kita bahas dulu maximum likelihood estimation. Nah, kalau dari bahasa simpelnya adalah kalau maximum likelihood estimation itu adalah cara kita paling besarnya gitu yang terdapat metode-metode yang nanti kita bakal jelaskan di unordered ordered response models atau model buat count data. Nah, kalau di OLS kan kita ada uh, model regresi-regresi bawahannya gitu. Nah, maximum likelihood ini sama seperti itu. Nah, dia berbeda ya dengan uh, OLS yang dia minimizing error sehingga dapat diperoleh garis linear tadi seperti gue bilang. Nah, kalau maximum likelihood estimation itu dia adalah dia metode yang untuk mengestimasi parameter dengan cara memilih nilai parameter yang buat data yang kita met itu menjadi paling mungkin terjadi. Nah, jadi logika kita dibalik gitu. Biasanya kalau kita mikir gitu kan, para kita biasanya mungkin kalau di pengatai ekonometrika kita cari dulu parameternya apa, kita menentuin dulu topiknya apa, parameternya apa, terus kemudian baru kita cari datanya apa. Tim estimation kita berbeda. Jadi dia tuh kita cari datanya dulu, baru kita kemudian bikin parameter dan modelnya itu paling cocok buat apa. Jadi kita cari bahasa gitu yang bisa menjelaskan data-data kita gitu seperti apa. Nah, kemudian likelihood itu apa? Nah, likelihood itu dia ukuran seberapa mungkin data itu muncul kalau parameternya sekian gitu, cuma sekian. Nah, kalau parameternya nggak cocok gitu dengan pola datanya, maka likelihoodnya kecil. Sebenarnya kalau parameternya cocok dengan pola data, maka likelihood atau eh, keberhasilan dalam menjelaskan bahasa data yang kita punya itu likelihoodnya besar. Sehingga MLI ini lebih kepada memilih parameter yang membuat likelihoodnya paling besar. Contohnya, kalau misalkan kita ada nih, kita lempar 10.
apa koin 10 kali gitu. Terus kemudian muncul 7 head, maka kan dari maximum likelihood estimation itu kita memilih peluang kita untuk dapat ke peluang head itu sebesar 0,7 atau 7/10 gitu kan. Karena itu yang paling cocok dengan data yang kita lihat gitu. Itu buat di likelihood. Nah, ini nggak kalah penting ya, jangan sampai kalian fatal gitu dalam asumsi distribusi. Karena seperti yang gue bilang, kalian harus bisa identifikasi tipe datanya seperti apa sehingga kalian menentukan metode regresinya itu bisa tepat. Nah, ML itu selalu butuh asumsi distribusi. Misalkan kalau datanya itu 0 dan 1, dia itu bersifat dua, dua saja untuk sebagai metode klasifikasi, maka kita asumsikan dia mengikuti distribusi Bernoulli gitu misalkan. Nah, kalau misalkan dia nilai ujian, karena dia ada range dan kemudian dia ada faktor sekian macam yang mempengaruhi nilai ujian itu, maka kita bisa asumsikan bahwa distribusi di nilai ujian itu dia bersifat normal gitu. Nah, sementara kalau misalkan kita jumlah kejadian misalkan, atau bukan cuma jumlah kejadian lah, atau misalkan kalau kita cari dia populasi gitu, jumlah populasi penduduk, atau misalkan ya misalkan jumlah tingkat aktivitas, misalkan kalau gua tuh tingkat penghunian kamar gitu misalkan, atau misalkan jumlah pariwisata asing gitu di Indonesia gitu, maka kita bisa asumsikan bahwa distribusinya itu adalah Poisson. Nah, kalau kita bisa kalau kita sampai salah memilih distribusi itu, maka hasil estimasi kita itu bisa salah. Jadi langkah pertama yang paling penting itu dalam kita maximum likelihood estimation itu adalah kita identifikasi jenis datanya itu seperti apa, formatnya seperti apa, sehingga kita bisa tahu jenis distribusi itu apa yang sesuai dengan tipe datanya gitu. Nah, tadi gue sempat paparkan gitu ya. Kemudian, apa yang terjadi kalau misalkan harusnya pakai MLI tapi menggunakan OLS gitu. Nah, dia akan terjadi beberapa masalah. Misalkan, yang pertama, dia prediksinya tidak masuk akal. Nah, misalkan dia untuk data yang apa dia bersifatnya binary gitu, misalkan 0 sama 1. Nah, hasil OLS-nya bisa di bawah 0 atau negatif, atau bisa lebih dari 1. Padahal probabilitas itu harus di antara 0 dan 1. Dan yang kedua itu adalah di heteroskedastisitas alaminya. Nah, kalau di data binary atau di count data, nah variance error itu tidak konstan gitu. Sehingga melanggar asumsi OLS dan membuat standar errornya tidak akurat. Kemudian seperti yang gue bilang bahwa ketika OLS itu dia mencoba minimizing sehingga menghasilkan linear, grafik linear, maka dia itu berarti dipaksa linear gitu. Probabilitasnya biasanya berbentuk non-linear curve, misalkan dia S-curve. Tetapi OLS-nya itu karena dia prinsipnya minimizing error, sum square error, atau SSR, maka dia itu terpaksa lurus, dan itu tidak inline, sehingga hasil interpretasinya salah. Dan kemudian keempat adalah di inferensi bisa menyesatkan, karena distribusi data itu tidak sesuai dengan asumsi OLS, sehingga hasil uji statistiknya bisa kurang tepat. Nah, dia untuk variabel dependen yang bersifat diskrit gitu ya. Misalkan dia 0 sampai atau 1 gitu. Kategori atau hitungan. Nah, model berbasis ML itu lebih tepat secara teori dan interpretasi. Nah, ini perbandingannya ya tadi. Mungkin bisa nanti kalian catat. Nanti gue juga biasanya gue kasih Kesma juga. Jadi misalkan tujuannya dia memberikan jumlah kuadrat error, kemudian memasukkan kemungkinan lagi data, kemudian cara pikirnya, cari garis yang paling dekat, cari parameternya. Dan ini yang bakal kita bahas nanti, di mana dia contoh modelnya adalah kalau OLS regresi linear biasa, kalau di ML itu ada logit, ada probit, multinomials, atau Poisson gitu. Ini nanti kalian bisa baca lanjutnya. Mungkin bisa dicantumin buat cheat sheet juga. Oke. Nah, metode pertama yang ada di maximum likelihood estimation ini ada binary choice ya, ada logit dan probit. BTW kalau misalkan ada yang mau nanya boleh ini ya, boleh interupsi ya. Yang pertama itu adalah di binary choice. Nah, sesuai namanya ya, kalau yang namanya binary choice itu dia itu adalah selalu 1 dan 0. Kalau kalian familiar gitu, misalkan kalian familiar dengan kode komputer, mesti kan selalu buat coding atau apa, dia kan mesti selalu 1 atau enggak 0. Nah, sama dengan ini juga, binary choice itu juga Y-nya 1 atau 0.
Nah, contoh mungkin paling nyata tuh adalah dia memberi produk satu atau tidak gitu, atau nol gitu. Atau misalkan dia itu lulus dianggap satu, atau kan dia tidak lulus itu dianggap nol. Nah, yang kita modelkan tuh di kita bukan nilai, sebenarnya relasi, bukan relasi terhadap dependent variabelnya langsung ya, tapi berapa probabilitas kalau misalkan dalam konteks contoh itu kita membeli produk gitu. Seberapa besar sih probabilitas kita dalam memberi produk itu atau enggak? Atau seberapa besar probabilitas kita itu eh, mungkin kita dalam mengecek lulusan sekolah gitu dia lulus atau tidak lulus gitu. Atau misalkan dalam konteks ujian nasional gitu kita cek lulus atau tidak lulus. Nah, sehingga artinya adalah berapa peluang seseorang itu memilih satu, dan itu nanti akan dijelaskan oleh dia variabel-variabel X yang nanti akan ada di data regresinya. Nah, bentuk umumnya ya dari binary choice ini dia modelnya ditulis sebagai P sama dengan Y sama dengan satu sama dengan Fx beta. Ini sebenarnya implikasinya sederhananya adalah dia itu bahas seberapa besar sih faktor dari X ini. Bentar. Seberapa besar dari faktor X ini dia akan mempengaruhi uh, probabilitas dia itu nanti memilih satu ini. Ya, sebenarnya gitu. Sehingga dari fungsi F itu dia akan selalu memastikan bahwa hasil itu selalu di antara nol dan satu. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya kali. Mungkin kemudian apa bedanya logit dan probit gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya logit dan probit itu sebenarnya dia itu sebenarnya sama, tapi dengan asumsi yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau kalian nanti nggak akan ditanya spesifik sih sebenarnya pengetahuan gue tentang apakah nanti menggunakan logit atau menggunakan probit. Tapi yang jelas kalian perlu ketahui adalah kalau di logit kita menggunakan distribusi logistik. Nah, sementara kalau di probit itu kita menggunakan distribusi normal standar gitu. Nah, sebenarnya adalah ini nanti bakal disclaimer dikit bahwa nanti bakal disebutkan di soal biasanya ya. Nah, perbedaan utama itu hanya pada asumsi distribusi errornya. Sehingga secara praktik itu hasilnya sering sangat mirip. Bukan sering sangat mirip, malah sangat mirip malah. Cuman bedanya nanti di interpretasi koefisiennya mungkin berdasarkan distribusinya, atau mungkin arah interpretasinya itu yang nanti bakal sama gitu ya. Jadi ini kayak banyak disclaimer kayak kalian kayak gak bakal obvious banget. Tapi nanti yang jelas jelas kalau ditanya perbedaan logi dan probe itu apa, ya dia perbedaannya di distribusi, asumsi distribusi errornya itu gimana. Sebenarnya kalau persamaannya adalah ya hasilnya itu sama sebenarnya, cuman beda purpose dan arah arah relasi yang dibicarakan nanti itu akan sama gitu, nggak beda. Nah, aspek lain gitu ya kalau kita bahas dari binary choice, bukan cuma binary choice aja sih sebenarnya, tapi juga dari metode-metode di cross section data itu adalah di intuisi latent variable. Nah, variable latent variable itu apa? Jadi kalau bisa gue summary-in ya, sebenarnya latent variable itu adalah faktor-faktor yang misalkan kita tuh secara tidak langsung gitu mempengaruhi faktor regresi kita gitu. Misalkan kalau ini kan, misalkan kita misalkan kita ini ya, kita tarik misalkan regresi apa saja yang penentu wage. Misalkan kita masukin gendernya, kita masukin usianya, kita masukin apa lagi, kita masukin rekam jejak pendidikannya. Nah, itu kan semuanya variabel-variabel yang tampak gitu. Nah, tapi di satu sisi itu juga ada variabel-variabel tersembunyi. Misalkan faktor yang mempengaruhi wage itu adalah sebenarnya adalah rekam jejak kesehatan kita gitu loh. Atau mungkin faktor eh, distance kita di kota gitu, misalkan jarak kita ke pekerjaan gitu kira-kira. Terus juga standar gaji gitu kayak gimana, yang mungkin di beberapa daerah itu tidak ada record jelasnya gitu kan. Itu kan beberapa latent variabel ya, variabel tersembunyi kayak sebenarnya itu faktor-faktor itu mengaruhi, tapi realitanya nggak bisa kita capture dengan pasti gitu loh. Sehingga kalau di binary choice, kalau dalam konteks binary choice kita bayangkan ada variabel tersembunyi, misalkan
Sehingga dari equation ini, misalkan maknanya adalah keinginan tersembunyi atau kecenderungan yang tidak kita lihat langsung gitu. Yang kita amati hanya hasil akhirnya dari regresi itu, apakah dia nanti lulus atau tidak lulus, apakah ternyata dia nanti membeli, berapa probabilitas bahwa dia akan membeli produk itu atau enggak. Kita hanya asumsinya bahwa oh ternyata dia ada kelihatan variabel itu, tapi kita nggak bisa capture. Kita hanya fokus ke hasil akhirnya. Sehingga logik bit probe dengan sini ya kita juga garis bawain tadi bahwa logik dan probe itu berbeda hanya pada distribusi error epsilonnya gitu. Nah, ini buat kurang lebih ya cara baca interpretasinya. Yang gue bilang bahwa sangat penting kalian di nulis dalam mengerjakan ujian itu kalian jangan sampai salah sasaran karena majority dari soal kalian itu bakal fokus ke interpretasi. Nah, ini gue ngambil dari PPT tahun lalu, PPT review dari Pak Nurholis ya. Nah, beliau tuh dari PPT itu lumayan banyak interpretasi yang memang bakal masuk di soal gitu. Cuman gue nggak tahu ya kalau memang memang soal kalian berubah atau enggak. Nah, kita mulai dari kita interpretasi logic coefficient dulu. Nah, misalkan kalau kita memiliki model gitu yang memprediksi keputusan seseorang untuk membeli produk antara dia membeli atau tidak beli. Terus dia berdasarkan variabel independennya, dia itu ada usianya, terus income-nya berapa, terus juga uh, tingkat pendidikannya itu sampai apa. Nah, kalau dari koefisien logiknya dia menunjukkan perubahan dalam log odds, odds apa probabilitasnya, pengaruh seberapa besar pengaruh peluang dia membeli itu dari variabel dependent untuk setiap kenaikan satu unit variabel dependent. Nah, caranya membacanya gimana? Nah, kalau misalkan kita dari age nih, misalkan kita dari sini kita dapat peroleh koefisien 0,045 gitu ya. Nah, artinya adalah setiap kenaikan 1 tahun usia gitu ya, maka kita akan meningkatkan logik probabilitas kita untuk membeli produk itu atau satu itu sebesar 0,045. Sementara kalau dan hal yang sama juga bisa dikatakan gitu buat income atau education di mana setiap kenaikan satu unit pendapatan itu meningkatkan log loss sebesar sekian kalau dalam income itu konteksnya 0,003 gitu, atau education dia satu tingkat pendidikan naik 0, probabilitasnya 0,250 gitu kan. Nah itu cara baca gitu. Nah gue juga harus disclaimer ya bahwa hmm, untuk interpretasi itu eh, dalam nanti akan beda-beda dalam konteksnya. Nah, kalian harus bisa mastiin mungkin kalau misalkan low cost ini eh, gampang lah ya kita bisa melihat produknya sebesarnya berapa. Tapi nanti ada beberapa misalkan kalau nggak salah tuh di odds ratio nanti kalian bakal ditanya persis ya, oke menaikkan low odds ya. Tapi kemudian seberapa besar probabilitas memilihnya gitu. Nah itu contohnya gitu. Oke ini buat interpretasi logic coefficient ya. Nah yang tadi seperti gua sebutkan tadi odds ratio. Oh salah ada yang tadi eh, ada nanti pokoknya insiden rate ratio atau risk reserve ratio nanti dia pakai rumus E gitu nanti. Ya, jadi kalau interpretasi odds ratio itu dia menunjukkan perubahan dalam odds membeli produk untuk setiap kenaikan satu unit variable independent gitu. Nah, kalian juga harus bisa eh, tahu tahu nanti dari sekian tabel regresi data itu kemudian eh, data mana yang kemudian akan dipakai buat interpretasi gitu. Jangan sampai kalian pusing, kalian ngulik-ngulik gitu kok mana gitu data yang akan dipakai gitu buat pasti buat menjelaskan itu. Nah, kalau dari odds ratio ini dia beda dengan interpretasi logit koefisien tadi, di mana kalau dia misalkan di age gitu, dia setiap kenaikan 1 tahun usia, maka dia peluang dia untuk membeli produk itu sebesar 1,046 kali, atau kalau mau presisinya adalah 4,6% gitu. Nah, gimana caranya? Kok bisa 4,6% gitu? Nah, ya dia pertama dia dari 1,046 itu dikurang satu
sehingga kita dapat 0,046 terus kemudian kita konversi ke persenan maka kita dapat 4,6% gitu. Nah sama juga kalau buat income juga buat education dia pada dasarnya ngikutin prinsip yang sama gitu dia bisa diubah ke sebesar sekian kali yang memang seperti apa kalian memang bisa mengikuti interpretasi sesuai dengan tabel atau memang kalian bisa mau ubah konversi sesuai dengan persenan gitu ya. Nah, kalau tadi kita menggunakan untuk interpretasi logit gitu ya. Nah, kalau sekarang itu di binary probit. Nah, kalau tadi itu beda ya tadi. Kalau misalkan kita tuh kalau di logit itu koefisien itu kita bahasnya tentang perubahan log odds atau logit peluang gitu. Nah, kalau di apa di probit kita tuh eh, membahas tentang skala skornya gitu di sini yang di sini itu seberapa besar dari impact kenaikan itu terhadap skala z-score gitu ya. Jadi baik tadi memang ujung-ujungnya bakal sama juga karena ya kalian arahnya juga sama gitu kan positif bahwa kenaikan age itu positif, lingkungan positif, kemudian income dengan positif, kemudian education dengan positif. Nah, ini juga sama juga. Nah, dengan asumsi contoh yang sama tadi, kita menentukan seseorang membeli produk gitu, membeli atau tidak berdasarkan variabel independen yang sama pula. Kalau kita menggunakan koefisien Probit, nah itu dia menunjukkan dalam standar normal perubahannya itu sejauh mana dan dari variabel itu sejauh mana kenaikan terhadap satu unit variabel independen. Sebagai misalkan kalau kita dari income nih, nah kita di tabel regresi kita udah jelas ya bahwa dia di koefisiennya itu 0,002. Nah, tapi di interpretasinya itu berbeda. Kalau tadi kita bilang setiap kenaikan satu ini itu meningkatkan log odds-nya, maka kalau di konteks probit koefisien ini, maka kita bilang bukan log odds, tapi kenaikan satu unit pendapatan itu meningkatkan skala z-score-nya. Sebesar berapa? Sebesar dari koefisien yang disebutkan gitu ya. Nah, sama juga rule juga buat yang edge education itu yang memiliki rules yang sama bahwa dia perlu diperhatikan juga bahwa dia punya Z-score dan sebagainya itu perlu kalian perhatikan. Oh iya, gue garis bawain bahwa eh, salah satu juga yang pembeda adalah kalau misalkan di logit, ketika kalian interpretasi di logit, maka salah satu interpretasi lainnya adalah kalau di logit itu kita bahas odds ratio, sementara kalau di prob itu kita bahas marginal effects. Nah, sebenarnya dua-duanya kurang lebih sama. Cuman kalau di margin effect itu dia menunjukkan perubahan dalam probabilitas membeli produk untuk setiap kenaikan satu unit variabel independen dengan dia itu dia memperhatikan variabel lain pada rata-rata sampel gitu. Nah, misalkan kalau di education kalau kita udah dapat nih 0,060 gitu. Nah, apabila misalkan kita eh, setiap kenaikan satu tingkat pendidikan misalkan kita dari SMA gitu kemudian kita naik gitu ke sarjana gitu, kayak satu. Maka setiap kenaikan satu unit tingkat pendidikan itu, misalkan dalam konteks real life, maka dia itu meningkatkan probabilitas untuk membeli produk itu sebesar 6,0% gitu. Nah, ini juga inline ya dengan beberapa yang sama juga, karena kan eh, higher education, apalagi probabilitas membeli produk itu kan juga dipengaruhi oleh wage-nya. Itu juga termasuk pada possibility dari kalian nanti mendapat job gitu kayak gimana itu kan juga makanya kenapa edukasi itu juga mengaruhi gitu ya. Masuk akal ya. Oke, berpindah dari tadi kita ada binary choice logi dan probit. Nah, kalau sekarang kita mulai masuk ke ordered dan unordered response model gitu. Kita mulai dari ordered response model itu, nah bedanya sesuai ya di namanya. Kalau di order itu berarti dia kategori datanya itu adalah tipe yang memang berurutan. Sementara kalau di unorder, dia pada basisnya yang dia emang nggak ada urutan jelas gitu nanti. Itu nanti kita bakal bahas nanti di unorder gimana. Nah, tapi kalau di order response model, dia itu digunakan dia ketika variable dependent itu punya beberapa kategori dan ada urutan alaminya. Nah, contohnya misalkan kalau misalnya kita survei gitu atau misalkan kita memberikan feedback
kita di mall atau misalkan eh, layanan mengajar gitu atau misalkan di mana ya, ya di beberapa fasilitas-fasilitas umum lainnya tentu kan kita ada diberikan skala Likert gitu ya. Kita diberikan range satu satu antara kita sangat tidak puas atau hingga 5 sangat puas. Nah itu kan ada ada urutan tertentu gitu kan dari sangat puas, puas mungkin, terus kemudian lumayan puas sampai sangat tidak puas itu kan ada urutannya alaminya gitu. Jadi kayak gitu. Sama juga buat misalkan eh, pendidikan gitu, misalkan dari SD, SMA, S1, S2, maka ya semakin tinggi ya semakin besar probabilitas mungkin kita dapat outcome tergantung konteks dari penelitian itu gitu. Terus ada juga status kerja antara dia nanti kerja part tidak apa dia tidak bekerja, terus dia ada yang statusnya part time, terus ada juga full time gitu. Nah, sehingga apabila jika dia itu ada urutan, maka kita asumsikan bahwa ada tingkat kecenderungan yang mendasari pilihan tersebut gitu. Kenapa sih? Kenapa kemudian ada skala prioritas tersebut? Bukan skala prioritas juga, tapi bagaimana dia kok bisa sih setiap skala, setiap nilai itu dia mempunyai signifikansi yang beda atau kontribusi yang berbeda gitu terhadap outcome gitu. Nah, ini kurang lebih sama ya. Tadi paling penting juga ada latent variabelnya. Dia artinya bahwa memang ada kecenderungan kontinu gitu. Misalnya tingkat puas atau willingness-nya. Dan sama juga kita tidak mengamati latent variabel itu, tapi kita perhatikan dari outcome eh, kita lihat hanya kategorinya gitu. Sehingga kita ya muncul karena kategori itu muncul karena ya latent variable itu melewati batas threshold gitu. Sehingga kalau kita model tuh, jadi model itu membagi garis kontinu jadi beberapa interval gitu. Karena secara natural kan karena ada skalanya ada atau ada urutan alaminya, jadi maka garis kontinu model kita itu kayak membagi dalam beberapa interval gitu ya. Dampak dari variabel variabel itu. Nah, di bagian probabilitas tiap kategori itu, dia di probabilitas kategori itu dia sama juga ya. Ketika dia itu asumsi bahwa dia akan selalu bagaimana outcome dari urutan alami itu bisa mempengaruhi pada eh, probabilitas hal itu terwujud gitu. Misalkan dalam konteks pendidikan atau wage bagaimana bisa eh, semakin tingginya gitu. Tingkat pendidikan bisa mempengaruhi tingkat wage-nya atau misalkan kalau gua tarik ya misalkan dari ilmu kewilayahan gitu misalkan ilmu dari perkotaan gitu. Seberapa besar sih dampak gitu kalau misalkan kita yang di Jawa gitu gimana eh, probabilitas kita dalam um, achieving likelihood livelihood untuk kehidupan kehidupan ekonominya gitu gimana gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah sebenarnya kalau latent variable itu, nah kalau order logit dan probe itu sama juga. Untuk oh ya gue disclaimer dikit bahwa untuk setiap kurang lebih hampir semuanya ya baik dari order, unordered dan binary itu nanti bakal ada logit dan probit. Satu hal yang memang kalian tadi gue disclaimer dikit udah jelaskan ya bahwa di order logit probit itu cuman bedanya di segi asumsi distribusi errornya. Di mana tadi gue bilang ya logistik sama normal, tapi arah interpretasi koefisien sama. Sama. Jadi tergantung dari jenis data yang kayak kalian kayak gimana. Walaupun nanti akan apa harusnya sudah ada ini ya sudah dimention nanti bahwa distribusinya seperti apa gitu. Jadi sehingga mirip binary logic dan probit dia itu ada beberapa batas gitu yang harus dipenuhi gitu. Oke, ini interpretasi koefisiennya. Jadi dalam koefisien itu dia menunjukkan efek efek dari uh, variabel independen gitu terhadap terhadap latent variabelnya gitu. Nah, jika latent variabel apa beta k itu lebih dari nol gitu, seberapa impact gitu perubahannya itu, maka dia apa dia terhadap nol, kemudian dia latent variable itu bergeser ke kanan, kemudian probabilitas masuk kategori yang lebih tinggi itu meningkat. Sehingga artinya apa? Tanda koefisien itu menunjukkan arah pergeseran ke level yang lebih tinggi atau bisa lebih rendah gitu. Ini mungkin kurang contoh yang baik ya. Mungkin nanti di slide berikutnya gue udah masukin
interpretasi koefisien lebih gampang gitu. Nah, ini juga order logi dan log odds, dia ya intinya dia model membandingkan peluang berada di kategori kurang dari J dengan kategori yang lebih tinggi, ini bisa di. Nah, ini yang pentingnya lagi eh, kalau di asumsi di order apa di order response model, maka kita adalah salah satu pentingnya adalah ada asumsi proportional odds. Di mana kalau di order logic itu kita mengasumsikan bahwa efek dari variabel independen itu sama untuk semua batas kategori. Sehingga dalam artinya adalah pengaruh X itu terhadap perbandingan rendah atau tingginya itu konsisten di semua level gitu. Nah, sehingga kalau asumsi ini dilanggar, model itu bisa kurang tepat gitu. Jadi dia ini ya. Jadi kan tadi kayak gue bilang tadi ya bahwa ada skala tadi survei itu adalah 1 sampai 5 gitu. Nah, dari efek dari X independent variable ini sejauh mana dia harus bisa memastikan bahwa pengaruh itu terhadap skala apa? Misalkan dalam konteks kita itu skala Likert gitu gimana sejauhnya? Gimana dia konteksnya pengaruhnya besarnya terhadap satu gitu kan misalkan atau nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Nah, dia tuh harus perbandingan itu harus konsisten di semua level. Nah, kalau enggak dia itu berarti asumsinya dilanggar sehingga eh, order response model itu bukan model yang tepat gitu. Mungkin dia nanti bisa menggunakan unordered response model gitu yang dimana dia memang eh, nggak punya urutan alami gitu. Nah, ini lagi ya di interpretasi ordered logic gitu. Nah, sama seperti tadi kita pakai misalkan kita memiliki model memprediksi tingkat kepuasan tadi gua ada sebutkan. Yang pertama itu adalah satu sangat tidak puas. Kemudian ada dua itu tidak puas, kemudian tiga itu netral, kemudian empat itu puas, kemudian lima itu sangat puas. Nah, kemudian dia juga dalam regresi itu dia memperhitungkan beberapa variabel independen, misalkan dia bagus kualitas layanannya, dia harganya sih berapa, dan ini usia pelanggannya seberapa. Iya, ini make sense lah ya. Kayak gimana caranya dia dari kualitas layanan yang kita berikan, dari misalkan restoran gitu, misalkan dari kualitas layanannya atau harganya, atau mungkin juga konteks dari dia usianya juga mungkin kan karena beda usia kan juga mungkin beda ekspektasi gitu ya. Jadi itu bisa mempengaruhi juga pada tingkat kepuasan pelanggan gitu. Nah, kalau kita misalkan interpretasi gitu ya dalam koefisien order logic itu, dia ini sebenarnya lumayan direct gitu. Kalau kalau sama seperti binary logic, cuman yang membedakan order apa binary logic dengan order logic tadi itu adalah bahwa dia itu ada garis threshold kepuasan ini. Dia yang membedakan threshold dia sejauh mana dia bisa menentukan kategori kepuasan gitu. Jadi kalau ibaratnya dia ada lima skala gitu, lima penilaian, maka dia ada empat threshold. Bagaimana dia memisahkan antara kategori-kategori dari penilaian itu. Nah, kalau kita baca, misalkan dari service quality gitu misalkan, dari setiap kenaikan satu unit kualitas layanan gitu, meningkatkan probabilitas log odds itu pelanggan itu sebesar kepuasan pelanggan itu sebesar 0,500 gitu. Make sense lah ya, langsung direct gitu. Nah, tapi juga selain dari interpretasi koefisien logit itu, kita ada juga harus mengakali ada interpretasi cut points itu. Nah, ini yang kita juga buat menggambarin seberapa besar sih eh, threshold dari penilaian itu. Misalkan nih, jika misalkan nilai prediksi logiknya itu dia itu eh, di bawah gitu ya, dia di bawah dari negatif 2000, maka dia itu cenderung sangat tidak puas. Nah, sementara kalau misalkan nilai prediksi logit itu antara minus 2000 sampai minus 1000, berarti dia tidak puas. Terus, jika nilai prediksi logit itu antara minus 1000 sampai 0,500 dia bakalan cenderung netral. Terus, di bawahnya lagi, kalau 0,500 dan 2000 dia, 2,0 dia cenderung puas, atau dia lebih dari 2,000 dia bakalan cenderung sangat puas.
make sense ya ini bahwa ternyata memang ada interval yang penentu sejauh mana standar dari penilaian-penilaian itu. Dan ini kan konsisten ya, bahwa ada ambang batas tentu yang menentukan bahwa pelanggan itu cenderung sangat puas atau enggak itu sesuai berdasarkan karakteristiknya. Nah, itu yang bedain order logit sama binary logit gitu. Nah, sama juga buat interpretasi odds ratio juga kita memiliki interpretasi yang sama gitu, kurang lebih. Dengan contoh yang sama kita naikkan price-nya gitu dengan kita bilang setiap kenaikan satu unit harga menurunkan odds kepuasan pelanggan, maka seperti yang dicantumkan di tabel odds ratio disebutkan bahwa 0,819 gitu. Kita bisa bilang juga bahwa dia itu meningkatkan odds kepuasan pelanggan itu sebesar 0,819 kali, sama seperti apa binary logic, atau kita bisa juga interpretasi juga dalam bentuk persenan, sama rules-nya dengan kita dikurang satu kemudian kita diubah ke persenan. Nah, itu sama juga ya. Nah, untuk service quality dan age juga sama. Nanti juga kalian di dalam paparan soal juga kurang lebih nanti menghadapi yang tipe-tipe kayak gini ya. Kalian order logit, odds ratio, marginal effect. eh, Kalian perlu sesuaikan konteks nanti dengan data yang dipaparkan gitu. Sehingga cara bacanya itu bisa tepat. Terus ini juga order logit. Hmm. Kalau ini dalam konteks marginal effect-nya ya. Marginal effect-nya. Oh ya, kalau di order logit tuh ada marginal effect juga. Tapi kalau tadi di binary logit dan probit tuh dia lumayan agak kontras ya, di mana binary logit tuh yang sepengetahuan gua bahwa dia itu nanti akan ada apa di deviasi bahwa untuk odds ratio itu dia untuk binary logit. Sementara kalau marginal effect itu lebih ke probitnya gitu. Tapi kalau di order logit ini juga ada juga marginal effect-nya gitu. Nah, dia menunjukkan perubahan dalam probabilitas setiap kategori gitu, kepuasan untuk setiap kenaikan satu unit variabel independen gitu. Nah, dia prinsipnya sama, kalau dia service quality-nya gimana, jika probabilitas sangat puas karena mana tadi? Oh ini ya, misalkan sangat puas dia 2,0, terus kalau misalkan sangat tidak puas dia 0,50. Ini make sense lah ya. Oke, mungkin gua agak di beberapa agak cepet aja ya, karena bisa nanti kalian baca ulang juga. Karena nanti gue juga belum bahas soal juga ini. Nah, ini juga buat perbandingannya, kita bisa baca logistik, interpretasi koefisien gimana, interpretasi praktisnya gimana, hasil empirisnya, kompleksitas komputasinya gitu-gitu ya, sama dasar modelnya. Nah, selanjutnya ada di unordered response modelnya atau multinomialnya. Kalau gue bisa sampai cepat adalah dia itu kalau nggak ada urutan alami ya seperti gue bilang. Jadi dia punya lebih dari dua kategori atau dia nggak ada urutan alami. Contohnya kalau dia kan jurusan ya, nggak mungkin kan kita ada urutan bahwa misalkan oh dari jurusan misalkan teknik, kedokteran, ilmu budaya gitu kan nggak ada skala, nggak ada ini ya, nggak ada misalkan atau nggak fakultas gitu nggak ada gitu skalanya gitu, skalanya bahwa mereka itu oh ini misalkan lebih tinggi, oh ini di bawah gitu. Nah, itu kan nggak ada. Ada juga dia misalkan dia moda transportasinya antara kita misalkan seberapa besar masyarakat itu memilih untuk naik bus atau kereta atau mobil, atau jenis program apa pendidikan yang ini tempuh, misalkan apakah general education, apa akademik, apakah vocational, sehingga kita tidak bisa bilang satu pilihan itu lebih tinggi dari yang lain karena itu tidak bisa dipakai order model. Oke, ini juga setiap pilihan punya utility ya. Berarti setiap individu itu memberi nilai utility pada tiap alternatif. Sehingga dengan konsep kerangka random utility itu kita bisa mengatur bahwa ada faktor yang bisa kita ukur antara kita income nilai yang memang jelas bisa kita cari dalam data sehari-hari atau nggak misalkan dalam Susenas, Podes atau nggak di BPS yang memang sudah terukur. Tapi ada juga yang misalkan em, mirip-mirip latent variabel lah bahwa ada yang bisa kita ukur kok seperti selera, mood, apa preferensi pribadi gitu. Sehingga individu memilih alternatif yang utility paling tinggi jika apa utility-nya paling besar. Sehingga jadi ada pilihan muncul karena perbandingan antar utility. Oke, ini mungkin di Hmm,
Oh ya, oke, mungkin bahas sedikit aja. Jadi kalau probabilitas dalam multinomial logit, dia jika error mengikuti distribusi extreme value type 1 maka diperoleh equation ya ini ya dari probabilitas ini. Sehingga maknanya probabilitas setiap kategori itu tergantung dari nilai relatif utility-nya. Atau dan juga dia semua probabilitas itu kalau dijumlahkan itu sama dengan satu. Sehingga model itu memastikan hasilnya selalu valid sebagai probabilitas. Nah, yang beda dari unordered uh, response model adalah dia itu mesti ada baseline atau kalau misalnya kita kita nih nanti bakal di soal-soal berikutnya gue bakal bocor dikit bahwa nanti kalian ada kasus membahas tentang probabilitas masyarakat UMKM yang termasuk dalam memiliki usaha UMKM itu bagaimana dia probabilitas memilih bank 1, 2, 3, 4. Nah, bank 1, 2, 3, 4 itu kan nggak ada ya aturan urutan alaminya gitu. Sehingga dan itu nanti dia dalam ngacuin itu, maka dia perlu ada base kategori. Jadi misalkan kita base satu di apa bank satu kita bandingin dengan bank 2 bank 3 dengan bank satu dengan bank 3 bank bank satu dengan bank 4 dan sebagainya. Dengan kita asumsi bahwa acuan utama kita adalah di bank satu itu gitu. Ya ini contohnya, misalkan akademiknya sebagai base sehingga koefisien menunjukkan pengaruh X independent variable terhadap kemungkinan memilih kategori J dibanding kategori dasar. Sehingga tapi juga diperhatikan juga ya, karena base ini sebenarnya berdasarkan pilihan kita sendiri, sehingga sebenarnya interpretasi itu selalu relatif. Ya, dia bukan absolut. Kalau bisa dibilang, apakah nanti kalau misalkan ganti base itu apakah bisa berbeda sebenarnya? Sebenarnya mungkin bisa berbeda, tapi overall bahwa arah interpretasi atau relasinya itu kurang lebih sama gitu. Walaupun berapa apapun base yang akan kita pilih gitu. Nah, itu interpretasi koefisiennya jika beta dari ini lebih dari nol maka nanti bakal lebih jelasnya dari itu ya dari beta Nurholis bahwa dia nanti kenaikan X itu meningkatkan peluang memilih kategori J terhadap base-nya yang akan kita pilih gitu apa sehingga kita nanti untuk mempermudah interpretasi itu interpretasinya kita menggunakan relative risk ratio. Nah, nanti mungkin kalian akan butuh apa kalkulator ya nanti mungkin kalau misalkan nanti di ujian keluar karena kalian nanti bakal dipaparkan data dan kalian itu nggak akan bisa langsung interpretasi gitu aja gitu. Yang jelas nanti akan mempengaruhi odds-nya, tapi nilai presisi sebesar berapa itu nanti kalian perlu hitung dari rumus ini nanti dari E terus nanti value dari koefisien itu seberapa. Nah, itu dari relative risk ratio-nya. Sehingga kalau kita lihat peak gitu ya, bahwa eh, cara bacanya adalah relative risk ratio ini adalah dia kalau misalkan dia lebih dari satu maka peluang relatif itu meningkat. Nah, kalau dia itu di bawah satu dia relatif menurun. Sementara kalau apabila dia itu sama dengan satu maka dia itu peluangnya tidak ada gitu. Contohnya jika RRR itu 1,5 artinya kenaikan satu unit X itu membuat individu 50% lebih mungkin memilih kategori J dibanding base gitu. Oke. Nah, yang yang nggak kalah penting adalah di multinomial logic tadi adalah bahwa dia itu harus ada independence of irrelevant alternatives. Nah, kalian tentu udah akrab gitu ya, misalkan dengan eh, dia itu bahwa kalau di pengantar ekonometrika itu kita tuh harus bisa meraih regresi blue based linear unbiased estimator gitu. Nah, independence of relevant alternative itu kurang lebih sama. Artinya apa? Sehingga kita kalau misalkan kita ada variabel sekian banyak gitu, eh, secara in theoretical dia itu jangan sampai bahwa rela memiliki hubungan yang sehingga mempengaruhi hubungan gitu, hubungan atau hasil outcome dari regresi kita gitu. Sehingga artinya perbandingan antara dua pilihan itu tidak berubah walaupun ada pilihan ketiga. Nah, itu independence of irrelevant alternatives. Contohnya adalah kalau misalkan rasio peluang memilih bus atau kereta gitu. Itu harusnya tidak berubah meskipun opsi sepeda ditambahkan. Nah, jika asumsi ini tidak realistis, maka kita mau gak mau harus gunakan multinomial probit yang dimana
Di sini gua rasa paling kelihatan kontrasnya adalah di mana dia tuh mengizinkan korelasi antar alternatif, tapi dia lebih rumit gitu karena asumsi distribusinya itu beda. Oke, ini perbandingan multinomial logis sama multinomial probit ya. Yang yang paling jelas itu adalah dia harus ada paling penting itu adalah dia ini multinomial logit itu dia sama, dia tidak berurutan, kemudian juga dia asumsi penting bahwa dia itu kalau logit itu dia harus independen, sementara dia ini enggak. Kalau probe itu tidak harus IIA. Terus juga kalau output logit itu ada koefisien sama dia relative risk ratio. Kemudian juga dia kalau probit dia koefisiennya relatif lebih sulit diinterpretasi langsung gitu. Oke. Terus juga ini perbandingan order sama uh, multinomial logit. Kalau dia order logit dia ada urutan alami, multinomial itu nggak ada urutan ya. Tadi, oh ya, gue bilang tadi kalau unordered itu nama alternatif itu multinomial gitu ya. Jadi jangan bingung nanti kalau misalkan kalian dipaparin tabel regresi, terus kalian nanti bilang multinomial. Nah, multinomial itu sebenarnya unordered response model ya itu. Unordered response model itu multinomial. Ya, terus juga ini order logit, dia perlu base kategorinya atau enggak, interpretasi koefisiennya, asumsi pentingnya. Kalau order itu ada proportional odds-nya. Kemudian kalau multinomial itu harus ada IA, most of the time. Terus kemudian kompleksitas parameternya udah lebih hemat karena dia memang jelas utan jelas, sementara multinomial itu banyak parameternya. Nah, ini kalau contohnya dari PPT ini, kalau relativisasi ini baca gimana? Misalkan kalau kita di dia model multinomial logic itu dengan variabel dependent, misalkan pilihan transportasi, ada mobil, ada sepeda, ada bus gitu. Dengan kita ngacuin apa dengan baseline-nya kita menggunakan mobil gitu. Sehingga eh, terus juga ada kita juga variabel independen itu pendapatan. Nah, jadi kalau kita kemudian kita gunain mobil sebagai baseline, kemudian berarti berarti apa yang terjadi? Berarti kita bandingin antara bus dengan mobil, terus juga mobil dengan sepeda gitu. Kalau kita pakai sorry tadi kayaknya salah tadi. Kalau kita memang pakai mobil sebagai baseline, berarti kita bandingin mobil sama bus, terus mobil sama sepeda gitu. Dan ini bakal kelihatan nanti pas nanti kita di tabel ini. Makanya dia nanti ada bahas, dia cuma ada bus sama sepeda doang gitu. Terus pendapatnya seberapa? Dimana bacanya kalau relative risk ratio-nya dia itu 0,95, sehingga artinya setiap kenaikan pendapatan itu sebesar misalkan setiap kenaikan pendapatan $1.000, maka probabilitas memilih bus itu dibandingkan mobil itu berkurang sebesar 5%, karena sesuai rule tadi ya bahwa dari relative risk ratio itu tadi kalau di bawah 1, maka dia itu akan mengurangi probabilitas untuk memilih gitu. Dengan kata lain, orang dengan pendapatan lebih tinggi dia cenderung lebih memilih mobil daripada bus. Nah, sama juga kalau dia kalau sepeda versus mobil gitu. Kalau di mana kalau sepeda itu kita kita dapat relative risk ratio-nya itu adalah 1,10, sehingga sesuai aturan tadi ketika dia lebih dari satu maka dia meningkatkan probabilitas untuk memilih memilih sehingga setiap kenaikan pendapatan sebesar $1.000, probabilitas memilih sepeda itu dibandingkan mobil itu meningkat sebesar 10% gitu, karena 1,10 itu lebih besar daripada satu, sehingga lebih memilih sepeda itu lebih tinggi daripada mobil. Oke. Nah, ini multinomial logit ya, dia dia kurang lebih sama eh, ketika misal dengan model yang sama dia mempertimbangkan variabel independen di antara jarak, distance, biaya cost, dan pendapatan income. Sehingga kategori referensi dengan menggunakan base-nya mobil, sehingga kalau kita bahas dari koefisien logitnya, tadi bahas apa relative risk ratio tadi. Tapi kalau dari bahas multinomial logitnya, kita bisa bahas misalkan eh, dari bus mobil ini contoh biar singkat aja. Dari distance itu berarti setiap kenaikan 1 kilometer jarak itu meningkatkan log odds memilih bus dibandingkan mobil sebesar 0,050 gitu. Sebenarnya kalau mobil dibandingkan dengan kereta, kalau
dalam konteks distance, maka dia lebih memilih kereta dibandingkan mobil itu sebesar 0,100. Terus juga offset ratio-nya sama, nggak bakal gue jelasin lanjut ya karena prinsipnya sama. Kalian bisa langsung bilang seberapa besar kalinya meningkatkan odds-nya atau kalian dikurang satu ya sama aja. Kemudian di marginal efeknya ini juga sama juga rules-nya intinya kalian bisa ubah ke persenan juga. Ini karena ini misalkan dari bus ini marginal efeknya distance, maka dia setiap kenaikan itu berarti dia probabilitas milih bus itu sebesar 10%. 10%. Terus karena ini negatif dia menurunkan 0,6%, terus dia menurunkan probabilitas 0,04% dan sebagainya ini. Masih masih make sense lah ya kalau interpretasi. Dan sebenarnya overall aturan dari interpretasi ini sebenarnya relatif sama-sama aja. Cuman mungkin kalian nanti bakal agak lupa dikit gitu kadang karena sekian banyak tipe regresi. Jadi mungkin gua saranin kalian cantumin gitu cara-cara interpretasi ini. Kalau mungkin diizinin contoh ya kalian bisa tulis contohnya gitu, cara baca gimana. Oke, yang terakhir itu di count data models. Nah, dia tuh berbeda ya. Tadi ketika tadi ada urutan ada segmented variabel. Kalau di count data ini dia menggunakan beberapa jumlah kejadian. Jadi misalkan dia kunjungan ke dokter itu berapa banyak, dia terus misalkan di kota berapa jumlah kecelakaan yang terjadi, terus seberapa keluarga itu memiliki anaknya berapa gitu. Terus misalkan dari anak-anak sekolah itu kita lihat dari absensinya dia itu berapa dia jumlah hari sakitnya gitu dia tidak sekolah gitu. Sehingga ciri utamanya adalah dari hal kayak gini ya jelas ya bahwa dia nilainya itu berupa eh, dia bukan angka angka abstrak gitu. Dia mesti ada 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai sesuai jumlahnya. Dia itu tidak bisa negatif sama dia itu biasanya distribusi secara perspektif dia distribusinya mesti miring ke kanan nih. Sehingga sifat itu tidak cocok dipakai buat OLS. Nah, model paling dasar itu untuk count data itu adalah Python, ya, di mana diasumsikan bahwa dari expected value ini sama dengan dari lambda i, dengan bentuknya bahwa lambda i itu eksponensial dari xi beta. Nah, kemudian kenapa pakai eksponensial itu? Nah, alasannya adalah supaya nilai dari prediksi atau regresi itu selalu positif. Nah, sama seperti tadi ya, multinomial ya tadi, kalau nggak salah ya. Nah, kalau di interpretasi Python ini ada, kalau tadi ada relative risk ratio, kalau di sini ada juga IRR atau incidence rate ratio, ya itu. Jadi nanti bisa dia menunjukkan perubahan pada log rata-rata untuk interpretasi itu kita lebih menggunakan pakai ini. Atau dalam persenan tuh bisa kalian pakai IRR atau bisa kalian pakai rumus 100 kali eksponensial beta kurang satu itu. Contohnya kalau misalkan betanya 0,15 gitu, dia berarti dari perhitungan itu maka kita asumsikan 16% gitu. Sehingga artinya kenaikan satu unit X itu meningkatkan jumlah kejadian sekitar 16%. Nah, tapi kita perlu uh, highlight ya bahwa ketika kita ingin meregresi dalam count data gitu ya, kita harus bisa melihat bahwa dari regresi stata itu biasanya nanti bakal kelihatan nanti dikasih table summary antara mean dan standard deviation kuadrat. Standard deviation kuadrat itu variance. Kita tuh harus bisa menentukan asumsi dari dari di- data itu seperti apa. Apakah dia itu sama variansi itu sama dengan nilai rata-rata dari data itu. Nah, kalau dia variansnya itu sama dengan rata-rata itu nilainya, maka dia itu, oh ya, gue lupa. Varians itu menggambarkan keragaman ya. Jadi kalau nilai keragaman atau value-nya itu kurang lebih dia itu sama dengan nilai nilai rata-ratanya, maka kita itu bisa menggunakan Poisson regression. Tapi kalau misalkan keragamannya itu lebih dari keragamannya itu lebih dari nilai rata-rata,
maka kita itu ada menghadapi problem yang namanya over dispersion. Atau kalau gue bilang, eh gini deh, kalian kan mesti kalian kalau dalam regresi kan diajarkan kan, kalau memang bikin model ekonometrika itu maka ya proporsional proporsional saja. Apa model itu nggak bisa kita keseragaman itu nggak bisa terlalu sedikit, tapi juga nggak bisa terlalu banyak juga. Karena kalau terlalu sedikit kita bisa tidak mengcapture apa kemungkinan yang tertinggal. Sebenarnya kalau eh, apa sebenarnya kalau keragamannya itu atau variabel itu berlebihan kita bisa overfitting. Nah itu kurang lebih gambarnya kayak gitu ya, walaupun nggak persis kayak gitu. Tapi intinya kalian paham lah gitu. Apa problem yang dihadapi dari count data ini. Sehingga kalau dia over version maka Poisson tidak cocok. Sehingga dia harus menggunakan negatif binomial. Nah, nanti kontrasnya atau perbedaannya apa sih kemudian regresi Poisson ini dengan negatif binomial? Sebenarnya nanti dari secara baca itu kalian sama. Kalian nanti bakal baca juga incidence rate ratio tadi sama juga. Cuma nanti akan berbeda karena ibaratnya tuh dan gak bakal kelihatan juga sih sebenarnya. Tapi biasanya nanti bakal dikasih highlight juga, nanti dikasih disclaimer bahwa dia itu variansnya dia menghadapi over dispersion. Maka dia itu berarti dia menggunakan negatif binomial. Gak bakal kelihatan kontras, tapi intinya ketika kita menyadari bahwa keragaman itu lebih dari nilai rata-ratanya, berarti kita kita tuh ketika kita bisa identifikasi regresinya itu berarti kita menggunakan negatif binomial ya gitu. Sebenarnya kalau Poisson tadi, kalau keragamannya itu kurang lebih sama dengan nilai rata-ratanya, berarti kita ngadepinnya tipe data yang kita dapat itu berarti kita namanya nanti equidispersion gitu ya. Jadi nanti nggak akan berbedaan dari segi interpretasi, tapi nanti beda dari eh, asumsi keragaman gitu. Karena yang satu dia acknowledge overfitting itu, acknowledge keragaman yang berlebih itu, sementara kalau yang satunya lagi enggak gitu ya. Nah ini tadi negatif binomial, sama juga dia gunakan IRR atau satu situ. Sehingga kalau overdepression itu ada negatif binomial. Tapi jangan sampai kalau kalian misalkan ada equidispersion bahwa variansinya itu sama dengan expected value-nya atau rata-ratanya, jangan sampai kalian menggunakan negatif binomial karena itu salah gitu ya berarti asumsinya. Terus ini mungkin tipe data aja ya, mungkin jadi ada truncated count model di mana dia tuh digunakan jika tidak data itu tidak mengandung nol gitu. Contohnya misalkan kalau kita mengamati orang yang sudah pernah ke dokter, terus dia Y kan dia nggak mungkin ya dia nol, kan mesti dia udah pernah sekali, dua kali lah, tiga kali malah mungkin atau lebih gitu bahwa dia pernah ke dokter gitu. Dia sama juga karena dia bagian subdivisi dari model count data tadi, maka dia ada truncated Poisson sama negatif binomial. Sehingga interpretasinya tetap sama, tapi estimasinya itu hanya untuk populasi yang Y-nya itu lebih dari nol. Terus ada zero inflated model yang digunakan, misalkan kita dari sekian banyak data, dia itu ada terlalu banyak nol, nilai nol gitu, misalkan di distribusi data kita. Misalkan banyak orang yang, oh ternyata bahwa memang kalau kita tarik data agregat, misalkan data penduduk gitu, data Susenas gitu, mungkin banyak juga yang banyak itu nilainya nol. Sehingga kan kita perlu eh, pakai zero inflated model ini karena kemudian misalkan dua proses yang kita tuh singkirin itu adalah yang pertama kita pasti misalkan proses pasti nol itu pakai logit itu sama kemudian baru eh, proses count biasanya Poisson antara kita pakai Poisson atau negatif binomial sehingga disebut ya sama, ada zero inflated Poisson terus kemudian ada zero inflated negatif binomial gitu ya. Nah ini kurang lebih sama, cuman bedanya kalau interpretasi Poisson itu kalian nanti bakal bacanya yang di highlight itu adalah ketika satu unit itu naik, maka dia yang dinaikkan itu adalah expected count, log expected count. Otherwise, nilai yang kalian bisa langsung secara direct bahas bahwa population density itu memiliki efek yang sama sesuai dengan tabel regresi gitu ya.
Kemudian ini persentase perubahan kalau ini kelihatan jelas di tabel persenannya, di mana kalau population density itu setiap kenaikan 1 unit kepada penduduk, dia meningkatkan expected kecelakaan sebesar 2,02%. Perlu di-highlight juga ya, kalau harus perhatiin juga positif negatifnya, karena kalau positif itu jelas naik, sementara kalau negatif itu berarti menurunkan probabilitas atau peluangnya itu. Nah, ini dikit aja nih tentang equidispersi ya. Tadi kalau kita berarti pakai distribusi Poisson. Nah, kita tuh kalau uji equidispersi, maka kita menggunakan goodness of fit. Kita tuh pakai uji Wald sebenarnya. Kita pakai uji likelihood ratio. Nah, cara bandinginnya adalah gimana cara kita tahu bahwa dia itu equidispersi. Nah, kita tuh lihat dari nilai chi-square-nya. Kalau nilai chi-square-nya itu dalam konteks ini dia sebesar 120,45 dengan p-value-nya itu 0,00 gitu ya. Menunjukkan bahwa oh ternyata bahwa ini model Poisson ini tidak cocok atau reject null hypothesis, sehingga mendikasikan bahwa adanya over dispersi gitu bahwa karena artinya kalau goodness of fit kita itu atau chi-square kita itu gede, dalam konteks ini berarti ada terjadi over dispersi di mana variance itu lebih dari mean gitu. Sehingga jika hasil menunjukkan over dispersi, maka kita lebih cocok menggunakan negative binomial regression gitu. Oke, bentar ya. Gue izin stop share dulu. Gue mau pindah ke tab lain bentar. Oh gini ya. Oke, ini singkat aja ya sebenarnya. Nanti kalau misalkan memang waktunya nggak cukup, nggak apa-apa nanti gue kasih jawaban ini ke Kesma nanti ya. Gue bakal kasih catatannya juga, termasuk juga review dari soalnya ini. Nah, ini gambaran kurang lebih dari soal-soal tahun lalu ya kayak gimana. Yang pertama tuh kita bakal dites dari perspektif konseptual kita nanti, apakah kita true of false gitu. Terus kemudian juga nanti dia pertimbangan dari case, kita pilih model mana yang lebih cocok. Terus nanti kita bakal cara baca kenapa kita kemudian misalkan kita dalam case itu memilih model ini. Kemudian apakah itu memang benar? Terus alasannya itu kenapa? Terus cara baca-baca interpretasi nilai koefisien itu bagaimana? Itu ya. Kurang lebih sama, ini juga sama. Nah, ini yang juga gue bilang tadi bahwa ketika kita menggunakan multinomial logit, maka kita menggunakan base outline, base outline ya. Nanti kita bahas. Oke, karena waktunya singkat juga. Oke, ini kita bahas dulu ya dari pertama dari uh, true or false gitu, misalkan. Nah, dari yang pertama, pernyataan pertama, independence of irrelevant alternatives itu adalah asumsi yang hanya berlaku pada multinomial probit model gitu. Nah, jawabannya salah ya. Nah, kenapa? Karena asumsi IIA ini justru merupakan asumsi dari multinomial logit. Kalau tadi multinomial probit kan dia nggak terlalu penting tuh IIA itu. IIA itu butuhnya apa? Ya apa? Ya, sebenarnya kalau pada multinomial logit, odds ratio antara dua alternatif itu tidak dipengaruhi oleh adanya alternatif ketiga. Sebaiknya multinomial probability itu menggunakan adanya korelasi antara error term sehingga tidak mensyaratkan IIA gitu. Benar ya? Nah, kemudian di pernyataan kedua, multinomial logit model tidak dapat digunakan ketika ada korelasi antara alternatif pilihan.
Nah, ini benar ya, karena tadi seperti yang kita tadi sebutkan bahwa peran dari IA itu seperti apa. Nah, kalau multinomial logic tadi seperti yang gue bilang ya, bahwa multinomial logic itu dia harus ada asumsi independence of irrelevant alternatives. Jangan sampai bahwa penambahan suatu data itu akan mempengaruhi opsi-opsi lainnya. Nah, kalau kita kayak gitu, berarti model ML itu benar ya, mengasumsikan error term bersifat independen dan mengikuti distribusi yang masukkan probability iya. Nah, jika terdapat korelasi antara alternatif, misalnya dua pilihan sangat mirip, maka asumsi dilanggar dan multinomial logic itu tepat gitu. Sehingga dalam kondisi kurang tepat gitu. Sehingga dalam kondisi ini lebih cocok kita pakai nested logic, logic lah ini ya, atau multinomial probit lebih sesuai gitu. Terus kita pernyataan 4 kita nggak akan bahas karena itu materi setelah UAS. Terus kemudian pernyataan ketiga. Nah, koefisien dalam order project atau probit model menunjukkan perubahan probabilitas kategori tentu relatif terhadap perubahan satu unit pada variabel dependent. Nah, jawabannya itu salah ya. Kenapa? Karena koefisien dalam order logic atau probit itu tidak secara langsung menunjukkan probabilitas suatu kategori tertentu. Nah, yang gue bilang tadi, koefisien itu menunjukkan perubahan kemungkinan ada pengaruh dari latent variable atau variabel sembunyi itu bukan langsung pada probabilitas kategori. Nah, sebenarnya kalau kita memang pengen tahu perubahan probabilitas tiap kategori, nah kita itu perlu menghitung tadi tabelnya adalah marginal effect gitu. Kemudian maksimum likelihood di pernyataan 5 bahwa MLI dalam Poisson regression digunakan untuk menemukan nilai koefisien yang meminimalkan perbedaan antara hitungan yang diamati dan hitungan yang diprediksi oleh model. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena MLI itu dalam Poisson tidak meminimalkan square error seperti OLS. Dia tidak dipaksa untuk linear, dia sementara mengakui karakteristik perbedaan yang ada, sehingga ML itu dia memaksimalkan fungsi likelihood, yaitu probabilitas bersama dari data yang diamati diberikan parameter tertentu. Nah, pendekatan ini berbeda dari metode least square yang dia memang eh, gimana sebisa mungkin itu tuh dipaksa biar kita bisa tarik garis yang linear gitu. Oke, mungkin karena emang waktunya singkat ya, gue pilih yang mana ya. Oke, gue bakal ambil aja dari soal 2 sama 5 yang gue emang paling penting sih emang yang emang dasar konseptual. Karena sisanya sebenarnya nanti kalian bakal diadaptasi, tapi sisanya ya udah yang paling penting ini konsep dulu lah di sini soal 2. Nah, dia di soal 2 nih, ada preferensi program studi. Nah, dia ada IE, ada MENE, ada akuntansi, ada bisnis Islam gitu. Terus di sisi lain juga dia itu pengen cari tahu karakteristik individu seperti ada juga jenis kelaminnya, rata-rata rapor SMA, dan pendapat orang tua gitu. Terus secara sekilas kemudian ada juga kasus 2 itu ada kepuasan kerja di mana dia menggunakan skala Likert yang dia sangat tidak puas, netral, agak puas, dan sangat puas. Kemudian dia menggunakan aksi individu. Kemudian ada di kasus 3 itu dia menggunakan basis pada count data seberapa besar eh, faktor-faktor yang mengalami jumlah pasien di dalam inap karena asma dalam kurun satu waktu tahun tertentu. Nah, kemudian dari pertanyaan pertama ini, dengan mempertimbangkan jenis dan sifat variabel terdapat pada dataset, kemudian pilih model mana yang sesuai gitu dengan masing-masing kondisi. Nah, gue mungkin sikat aja. Berarti kalau dari tadi ya, berarti eh, ketika kita pakai preferensi program studi, maka tadi kasus pertama itu tadi nggak ada urutan alamiahnya. Berarti kita menggunakan multinomial logic, atau beberapa yang multinomial probit atau conditional logic. Tapi tadi sesuai yang tadi ya, disebutkan lebih preferensi multinomial logic karena tidak ada kolerasi antar alternatif sehingga IA-nya itu independence of irrelevant alternatives-nya itu terpenuhi sehingga kita bisa mengcapture outcome yang lebih tepat dari pilihan-pilihan jurusan oleh mahasiswa gitu. Nah, kalau kedua, kalau kita menggunakan kekuasaan kerja tadi seperti kita sebutkan ya tadi, itu berarti kan ada urutan alamiahnya. Berarti kita masuk ke dalam order logit atau order probit. Nah, kemudian kalau kita rawat asma, kita berarti seberapa besar kunjungan, jumlah pasien, dan data hitungan, berarti kita menggunakan count data. Antara kita menggunakan
Poisson regression atau negative binomial regression gitu ya. Jika memang ada kondisi tertentu dari dispersion ini. Nah, kalau di kasus dua tadi, di mana tadi ada skala Likert tadi, kalau misalkan dia skalanya dibalik, nah apakah kesimpulannya itu berubah? Nah, sebenarnya enggak ya sebenarnya, karena kan sebenarnya balik lagi ada probabilitasnya sama. Dia tidak akan berubah secara substantif, maupun misalkan dia kemudian urutan satu tuh dia sangat puas, kemudian empat itu sangat tidak puas. Nah, tapi dia interpretasinya adalah bahwa tanda koefisien itu akan berubah positif, uh, tanda koefisien itu akan berubah. Dia misalkan yang awalnya positif kemudian jadi negatif dan sebaliknya. Tetapi makna ekonominya tetap sama karena uh, latent variable itu berperan sehingga membalik skala itu hanya membalik arah interpretasi bukan hubungannya. Kemudian uh, apa kalau kita misalkan gunakan OLS gitu misalkan pada masing-masing kasus ya kita lihat ya dia nggak cocok kasus satu karena dia pertama uh, tidak bisa melakukan pilihan secara benar dan hanya dan prediksinya di luar rentang 0,11. Kemudian kedua dia masukkan jarak antara dia nggak cocok karena dia sifatnya Likert scale karena dia menggunakan kalau OS dia kemudian mengasumsikan bahwa jarak itu antar kategori yang kontinu. Kemudian kalau kawan data nggak cocok karena dia bersifatnya negatif dan biasanya tidak terdistribusi sehingga sesuai dari model discrete choice tadi semua dari model-model itu kita dapat ya itu bahwa preferensi itu harus tepat modelnya itu. Nah kemudian kalau perbedaan discrete dia bedanya terletak dari jenis variabel dependennya kemudian dari metode estimasinya, interpretasinya, sama distribusi errornya. Mungkin ini gua nanti biar kalian bisa baca sendiri aja ya. Oke. Oke. Gua mungkin bakal nyenggol dikit aja, mungkin di bagian, bagian nomor satu sama apa soal 5A sama soal 5 di bagian D sama E. Karena nanti sisanya kalian interpretasi baca bisa gampang ya. Ntar. Nah, tadi diasumsikan ya, tadi seperti yang gue bilang tadi, apakah bagaimana referensi dari masyarakat UMKM itu terhadap bank satu, bank 2, bank 3 dengan bank satu sebagai base. Nah, kita kurang lebih sama bahwa bahwa dari tadi kita baca dari mana ya tabelnya. Dari sini kita lihat dari bagian dari P value terhadap Z value-nya. Nah, kalau dari sini kita lihat dia bank 2 itu yang paling signifikan ada di labor, berarti kita interpretasi bahwa labor itu signifikan. Sebenarnya kalau bank 3 dibandingkan bank satu dari sini kita paling jelas itu adalah bank apa? Dia paling penting itu paling kuat tuh di komponen interest. Perlu diingat ya bahwa eh, selalu rentang P value itu adalah selalu antara 0,5 0,1 sama kalau nggak salah 0,1 10% itu. Itu perlu dicatat juga itu nanti buat bahas ya. Sama kalau nah kalau interpretasi relative ratio kemudian gimana? Nah tadi kalau tadi tambah satu bekerja bekerja tadi eh, kalau dia bank dua gitu ya, kita berarti tambahan labor dari sini kita berarti dari equation E dipangkat dari nilai dari koefisien tadi 0,84 sekian ini ya. Terus kemudian kita dapat 2,33 output sehingga kita asumsikan bahwa tambahan satu tenaga kerja meningkatkan peluang relatif memilih bank 2 dibandingkan bank satu sebesar 2,33 kali. Nah, sama juga kalau di interest gitu di mana eh, kalau dengan kita di pakai pangkat 1,1006573 maka kita memperoleh RRR itu 0,87 sehingga tambahan sorry kalau kita misalkan bandingkan terhadap tenaga kerja satu tenaga kerja gitu ya sorry 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 kita menggunakan yang ini yang 0,1434 ini berarti kita dapat 0,87 sehingga dia bukan meningkatkan tapi dia menurunkan peluang relatif untuk memilih bank 3 dibanding bank satu menjadi sekitar 0,87 kali atau dia sekitar 13 atau 14% negatif gitu. Sehingga kesimpulannya gue sorry ya, agak cepat gue dikit. Nah, tapi dari kesimpulannya adalah jumlah tenaga kerja itu merupakan faktor penting dalam pemilihan bank 2.
Kemudian juga yang kedua itu adalah suku bunga merupakan faktor signifikan dalam pemilihan bank 3 dibanding bank satu, sehingga UMKM yang lebih besar cenderung lebih memilih bank 2 dan menghindari bank 3 karena interestnya tadi ya lebih signifikan. Nah, kemudian variabel kredit dan lama usaha itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam model IRR tadi, ya yang di sini ya. Sehingga secara keseluruhan bahwa ukuran usaha dan tingkat suku bunga itu merupakan determinan utama di keputusan UMKM dan untuk memilih bank penyalur kredit di Kota Depok. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk penjelasan dari gua. Gua sorry banget mungkin agak overtime sedikit. eh ini bakal gua kasih ke Kesma juga. Nanti PPT-nya insya Allah gua bakal gua kasih. Terus juga contoh soalnya yang persis yang buat jawab ini kayak gimana, gambaran soalnya keseruan tadi. Kalau misalkan ada yang misalkan mau nanya-nanya ke gua nanti misalkan eh, via PC atau lain gitu-gitu, ya feel free aja ya buat nanti di luar dari konteks Island ini. Mungkin itu sekian dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Torik atas penjelasan materinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, eh, terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah nyimak. Mungkin sekian Island kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku sebagai perwakilan dari Kesma pamit undur diri. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya.